Haleluya, salam kemenangan iman. Kita bersyukur atas anugerah dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, dengan perikop iman mengalahkan dunia. Bagaimana iman yang mengalahkan dunia? Yang pertama adalah ayat yang pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang percaya Kristus lahir dari Allah. Ketika kita percaya Kristus lahir dari Allah, maka sudah pasti kita mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi kalau kita percaya Kristus lahir dari Allah, maka kita memiliki iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, dan iman itu akan menjadi teguh ketika kita sungguh percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, ketika kita percaya Yesus Kristus lahir dari Allah, maka di ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Orang yang memiliki iman yang mengalahkan dunia, selain dia percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka dia akan memiliki kasih yang luar biasa. Jika dia mengasihi Allah, maka dia mengasihi sesama. Jika kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama, maka iman kita itu dibenarkan oleh Allah, sehingga iman kita itu menjadi iman yang luar biasa ketika kita mengasihi Allah dan sesamanya. Tapi kalau kita bilang kita mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara kita, membenci orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, suka fitnah dan gosip, maka kita tidak bisa memiliki iman yang mengalahkan dunia. Karena keinginan dunia, bicara mengalahkan dunia ini bicara keinginan dunia, keinginan mata, keinginan telinga, keinginan hati, keinginan daging, semua itu hanya bisa dikalahkan ketika kita mengasihi Allah dan sesama manusia. Maka kita akan bertahan di dalam setiap pencobaan dan persoalan hidup yang kita hadapi. Kita pasti menang karena kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Dan yang ketiga, selain kita percaya Yesus lahir dari Allah, kita mengasihi Allah, maka kita juga harus menuruti perintah-perintahnya, saudara. Kita harus mengikuti perintahnya. Ya, di ayat ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada banyak orang tidak mengikuti perintah Tuhan, saudara. Ya, apa yang dikatakan dalam Alkitab, mari kita mengikuti setiap perkataan Tuhan. Kita saling mengasihi, jangan kita menyimpan kepahitan, kebencian dan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi biarlah kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalahkan dunia dan keinginan-keinginannya yang berusaha menyerang setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya di ayat 5 berkata, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara tidak bisa mengalahkan dunia tanpa beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang berkemenangan, yang bisa mengalahkan dunia selain keinginan daging, keinginan mata di dunia ini adalah takhta iblis.
Iblis bertakhta di dunia ketika dia diusir dari sorga, maka dia bertakhta di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan dunia di mana kerajaan iblis bertakhta. Hanya orang-orang yang bisa mengalahkan dunia, berbicara melawan kerajaan iblis, adalah orang-orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu mari milikilah iman yang benar di dalam Yesus. Tanpa iman yang benar kepada Yesus, kita tidak bisa mengalahkan dunia. Karena dunia ini adalah takhta iblis, dan kita bisa berkemenangan karena kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman.